Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Semangat belajar ya hari ini. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang menilai pamflet wisata. Jadi teks deskripsi itu selain dalam bentuk teks, selain dalam bentuk vlog, selain itu juga bisa dalam bentuk pamflet. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat di sini. Di sini taklukan puncak Papandayan. Nah, ketika kalian membaca teks ini, kira-kira kita bisa menemukan apa? Kalau dalam bentuk pamflet nih, pamfletnya ya. Nah, pasti berbeda. Dari pamflet ini sajiannya bagaimana? Disertai gambar, kemudian teksnya juga menarik gitu ya. Kemudian model penyajian kertasnya model yang lipat seperti ini, itu kan pamflet ya. Nah, teksnya ini disertai warna dasar yang berbeda, hijau dan kuning. Nah, ini tentu saja cukup menarik untuk kita baca. Kemudian isinya mendeskripsikan tentang puncak Papandayan. Nah, setelah tugas kalian hari ini baca dulu ya. Kalian baca mulai dari halaman 14 tadi sampai halaman berikutnya nih, halaman 15. Kalian baca lagi. Kemudian sampai 16 juga kalian baca. Nah, ini muka belakangnya ya. Jadi pamfletnya kan bolak-balik, tadi yang depan, yang belakang. Nah, di sini juga disajikan petanya juga. Cukup menarik. Nah, kalian amati gambar tadi. Kalian amati, kemudian berdasarkan pengamatan tadi jawablah 7 pertanyaan berikut. Nah, karena di sini kalian secara daring ya, jadi tidak perlu mendiskusikan dengan teman, jadi cukup kalian saja. Ketika kalian menjawab 7 pertanyaan ini, taruh dalam bentuk kolom seperti ini juga bisa. Karena di sini kalian hanya sendiri, jadi cukup aja jawaban saya gitu aja. Atau tidak perlu kolom seperti ini juga boleh. Jadi intinya jawaban kalian menjawab 7 pertanyaan tadi. Boleh dalam bentuk kolom, boleh juga tidak. Nah, jadi cukup jawaban saya aja ya yang ditulis, bukan jawaban teman saya. Nah, setelah kalian membaca dan kemudian menjawab 7 pertanyaan tadi, kalian telah berlatih menilai sajian visual dalam teks deskripsi dengan format pamflet. Nah, kok bisa sih? Pertanyaan ini, siapa yang diharapkan membaca pamflet ini? Otomatis kan audiennya siapa nih? Kalian baca. Kemudian, apa pamflet ini sudah memberikan semua informasi yang ingin diketahui oleh orang yang ingin mendaki gunung? Nah, kira-kira jawabannya seperti apa sih? Kemudian, bagaimana penggambaran lokasi dan tempat berkemah dalam pamflet? Apakah sudah cukup jelas dan menarik? Sebutkan lokasi apa saja yang dapat dikunjungi para pendaki ketika menjelajah Gunung Papandayan. Informasi baru apa saja yang kamu dapatkan dari pamflet? Apakah menurutmu orang akan tertarik mendaki gunung dengan membaca pamflet ini? Mengapa? Nah, tulis alasannya. Jadi ketika membaca pamflet tadi, deskripsi tentang Pantai Papandayan itu biasanya akan membuat kita tertarik. Kira-kira orang akan tertarik nggak kalau sudah baca deskripsi dalam pamflet itu? Alasannya seperti apa? Kemudian tulis kalimat penjelasan mengenai perhatianmu pada pamflet tersebut. Baik, nah itu tugas yang pertama ya. Nah, untuk yang kedua, nah sekarang kita perhatikan teks pamflet berikut. Pamflet berikut judulnya Menyelami Keindahan Grand Canyon. Nah, ini pamfletnya. Ini bagian belakangnya. Ini bisa dilipat juga dalam bentuk seperti ini, juga bisa dilipat 3 juga seperti ini tadi. Nah, kemudian kedua pamflet di atas sama-sama menyajikan informasi tentang wisata alam, namun penyajian gambar, tata letak dan warnanya tentu berbeda. Bandingkan kedua pamflet di atas bandingkan kedua pamflet di atas. Kalau sudah kalian bandingkan, kalian kerjakan tabel 1.5. Kira-kira dari dua pamflet tadi, foto pada pamfletnya itu apakah menggambarkan objek
yang dijelaskan, kemudian kualitas fotonya bagaimana, warna pamfletnya bagaimana, hurufnya juga bagaimana. Nah, jadi tugas kalian hari ini ada 2, 1.4 dan 1.5. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi setelah kalian membaca 2 pamflet ini, kalian dapat membandingkan penyajian teks deskripsi itu bagaimana dalam 2 pamflet tadi. Menarikkah? Kemudian cara menariknya itu disertai dengan apa saja sih? Disertai dengan gambar yang bagaimana, teksnya bagaimana, kemudian ada warna atau bagaimana, itu bisa kalian sajikan. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam materi kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.